Itu bukti yang dimiliki oleh Direktur Utama Sumber Waras. Nah, bisakah dibuktikan bahwa kecurigaan selama ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada hengki-pengki, tidak ada adanya janji antara pembeli dan penjual, ini bisa dibuktikan oleh pihak Rumah Sakit Sumber Waras? Ya, jadi begini Mbak, bahwa proses pengalihan lahan ini, pengalihan hak atas lahan ini, itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan selalu rapat-rapatnya itu pasti dalam suatu rapat resmi, dan semua pihak-pihak terkait ada di situ. Kita itu ketemu Pak Ahok itu hanya sekali pada tanggal 6 Juni. Setelah itu Pak Ahok menyerahkan urusan ini kepada Dinas Kesehatan. Jadi kita itu berhubungan dengan Dinas Kesehatan. Jadi selama ini kan orang yang Mbak tadi tanyakan itu kan terkait yang kita kenal Pak Ahok aja baru pada saat itu. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak transparan. Sampai akhirnya ini ditandatangani pun itu dengan Dinas Kesehatan, dan semua itu sudah berjalan sebagaimana yang kita tahu aturannya. Waras menyatakan bahwa tidak ada yang menawarkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk membeli lahan ini. Nah, prosesnya seperti apa? Siapa fasilitatornya sebenarnya? Jadi pada saat itu kita itu melihat running text di salah satu media televisi, Ahok telah Pemprov DKI telah membeli rumah sakit Sumber Waras sebesar 1,7 triliun. Atas hal itu, karyawan kami, pasien, relasi kami, dan lain-lain itu mulai resah atas hal itu. Karena pemberitaannya makin hari makin gencar dan di semua media elektronik maupun cetak. Atas hal itu, kami meminta waktu kepada Pak Ahok untuk bertemu. Akhirnya secara resmi beliau mengundang pada tanggal 6 Juni itu. Beliau menceritakan bahwa proses pengalihan lahan dari yang diajukan oleh Pak Ciputra itu tidak bisa kami penuhi karena kami masih butuh rumah sakit, jadi tidak mungkin dari rumah sakit menjadi komersil dan lain-lain. Nah, pada saat rapat itu Pak Ahok mengidekan bahwa Pemprov bagaimana kalau rumah sakit Sumber Waras tidak kurang memiliki uang, kami beli aja sebagian lahannya, karena ini kan sama-sama buat rumah sakit. Beliau ingin berencana untuk membuat rumah sakit kanker dan jantung. Kami rumah sakit di bidang lain spesialisasinya. Oh, itu niatnya baik. Pada saat itu kami tidak memberi tanggapan. Kami harus rapat bersama Dewan Pengawas, Pembina, dan pengurus kan terutama. Nah, setelah rapat itu akhirnya kita berpikir karena visinya sama, kenapa tidak gitu loh. Karena kita juga ingin membangun rumah sakit yang karena itu sudah sangat tua dari 60-an, kita mau membangun itu kembali gitu demi rumah sakit yang lebih baik. Dari runutan kronologi pembelian lahan tadi, kalau KPK melihatnya di mana Pak Saud sebagai pengetahuan yang menjadi celah untuk adanya pertanyaan wajar atau tidak wajarnya transaksi ini? Ya, itu tadi bahwa sebenarnya kan kalau belanja tuh semuanya di negara ini udah ada aturannya. Ya, apalagi kalau itu pemerintah daerah. Saya selalu bilang yang udah apa sih yang nggak diatur di Republik ini. Jadi kalau mau belanja tuh ada PPT, ada musrenbang, ada legislatif, terus kemudian ada pihak-pihak terkait untuk itu. Apa yang di luar aturan Pak Saud dari transaksi ini? Kalau saya melihat kan kita mengacunya ke pertemuan BPK itu kan diantaranya ada prosedur-prosedur yang dilalui. Diantaranya itu prosedur-prosedur yang menyangkut bagaimana proses dan sebagainya. Saya nggak usah sebut detailnya, tetapi kalau kita bicara proses, kita kan bicara sistem. Sistem itu nggak jalan, padahal niatnya baik. Kan di Republik ini niat baik aja nggak cukup gitu loh, apalagi niat jelek gitu kan. Ya, jadi nggak bisa juga bilang, oh kita mau membangun supaya orang yang sakit kanker yang sering terlantar di beberapa rumah itu bisa ditampung, itu niat baik. Tapi kalau dilaksanakan dengan tidak baik, ya jadi tidak baik, sehingga kita jadi nggak waras semua. Artinya adakah celah penyalahgunaan wewenang dalam hal ini yang mengambil keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pak Saud? Saya nggak tahu apa di DKI itu ada diskresi ya untuk mengeluarkan anggaran tengah malam segala macam itu. Nanti kita pelajari deh. Oke, ini juga alasannya DPR sampai terjun, sampai turun melihat ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini. Iya, memang dari segi permukaan ya, kami kan baru melihat dari permukaan, yang tentu harus kami dalami ya. Apa yang kami lihat di permukaan memang ada beberapa pertanyaan
Ya, Apa pertanyaan yang itu utama? kan misalnya itu tadi proses penganggarannya ya, yang tidak melalui hal-hal yang biasa. Ini kayak saya pengen beli sesuatu tiba-tiba saja saya beli, gitu ya. Padahal seperti yang disampaikan Pak Saud tadi, ya, meskipun niat itu baik, di negara ini kan ada prosedur. Oke, Komisi Hukum Kan ada melihatnya apa yang proses. di luar aturan hukum Nah, dari proses ini? Ya itu tadi, bukan cuma persoalan di luar aturan hukum, tadi proses penganggaran ya jelas. Ya, kita melihat ada yang janggal, dilihat dari segi aturan. Kemudian dari tadi tata cara pembayaran yang dilakukan pada jam 7 malam, ya. Dan kemudian juga yang lain saya kira sekali lagi ini baru di permukaan, ya kan. Ada juga di situ persoalan misalnya pihak-pihak tertentu, ya, profesi dalam hal ini yang terkait dengan Ahok itu seperti itu yang dilihat. Tapi sekali lagi kami harus dalami apakah yang di permukaan ini merupakan sebuah kebenaran atau tidak justru. Termasuk gitu loh. bertemu dengan BPK besok khusus untuk membahas ini. Tentunya seperti itu. Kami akan dalami ya setelah BPK itu memberikan penjelasan dan segala macam argumentasinya, ya seperti biasa kami akan banyak bertanya kepada BPK. Oke. Nanti pihak sumber waras juga akan diundang. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Apa yang kira-kira akan ditanyakan mumpung Mas Yoga ada di sini juga? Kalaupun tidak diundang sebagai bagian sebagai warga negara, maka teman-teman di Yayasan Kesehatan Sumber Waras juga kalaupun misalnya tidak diundang bisa meminta kepada DPR untuk mengadakan RDPU, rapat dengar pendapat umum, mendengarkan juga penjelasan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Saya kira kami memang harus menggali informasi ini secara berimbang. Apa yang masih penasaran dari pihak sumber waras yang masih harus diketahui DPR dalam hal ini? Kenapa? Apa yang masih penasaran DPR yang ingin digali dari sumber waras ini apa? Yang masih menjadi pertanyaan besar. Saya kira kita berangkatnya bukan dari penasaran. Ini kan seperti yang saya sampaikan, ada pengaduan. Ya, ada pengaduan, kami harus merespon, harus telusuri. Ya, bahwa kemudian ketika menelusuri ini ada prasangka-prasangka itu tergantung masing-masing ya. Di DPR ada 10 yang nggak boleh kan ada prasangka nih. Tetapi kalau saya pribadi saya tidak mempunyai prasangka apapun. Saya ingin melihat faktualnya itu seperti apa ya. Bukan prasangkanya, faktualnya. Faktual itu tentu satu berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dan kemudian kita analisis secara hukum. Ada tidak pelanggaran hukum. Bicara soal faktual, bicara soal data, bicara soal fakta hukum, punya sumber waras untuk menegaskan bahwa bukan hanya niat baik saja dalam pembelian rumah sakit sumber waras, tapi juga tidak keluar dari koridor hukum. Iya, itu sih kita prinsip dasar kita ya dalam melakukan transaksi ini dan kita konsisten dari awal, dari mulai permintaan keterangan dari BPK, terus lanjut lagi ke Kejaksaan dan sekarang terakhir KPK, kita konsisten seperti itu aja dari dulu dan datanya itu aja kalau kita. Dari bukti transaksi tadi. Betul. Dan terakhir Pak Saud, dalam soal polemik sumber waras ini, siapa yang mestinya berhati-hati, siapa saja yang bisa jadi terjerat dalam kasus ini, Pak Saud? Ya, saya pikir semua orang yang memakai uang negara ya harus hati-hati. Ya, walaupun ada perdebatan antara kerugian negara dan korupsinya, jangan lupa KPK masuk di kerugian negara dan korupsinya, dan itu kita berada di koridor itu. Jadi kalau nanti kita ketemu dua itu ya harus ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau nggak ketemu, ini ya kita juga nggak bisa katakan harus ketemu gitu kan. Ini kan kita harus menegakkan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Yang bisa dimintai pertanggungjawabannya paling awal siapa, Pak Saud? Iya kan kita udah panggil Pak Ahok, dia udah jelaskan sampai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam waktu itu. Nanti biarkan penyidik kita untuk mendalam itu lagi, untuk berikutnya bagaimana kita bisa putuskan itu. Jadi kami belum menentukan waktu, mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat. Pak Ahok akan dipanggil kembali artinya ya Pak Saud? Belum kita putuskan untuk dipanggil lagi. Baik. Temuan atau indikasi ini bisakah diketahui apakah memang ada di pimpinan atau letaknya di bawahan? Artinya di taraf orang-orang yang melakukan jual beli secara langsung atau di lapangan, Pak Saud?
Nanti saya dipecat sama ketua yang lain kalau ngelaporin. Nanti biar kami rapat aja ya. Baik, area temuan ini masih terus didalami KPK. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Ya, Wakil terima kasih. Ketua KPK. Terima kasih Pak Arsul Sani. Selamat Ya, malam. terima kasih, Pak Saud. Ya, makasih banyak Pak Saud. Terima kasih Pak Arsul Teman-teman Sani. dari Terima Sumber kasih Waras. Ya, makasih, Pak Dimas Prayoga, Kepala Biro Hukum Rumah Sakit Sumber Waras telah bergabung di Ya. diskusi kita malam hari.